Oke, silakan mulai yang ke. Oke, Pak. Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan sampai kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak terlambat. Bersedia di sepanjang hidupku. Kau baik Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak terlambat.
setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu dan tak pernah terlambat untuk setia di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi pujian ini. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu di hidup Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagi dan buat hari yang Kau beri. Bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu dan tak pernah terlambat setia-Mu di sepanjang hidup. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu dan tak pernah terlambat setia-Mu di sepanjang hidupku. Setia di sepanjang hidupku. Setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar, sungguh besar setia-Mu, Tuhan. Naikkan syukur
buat setiap kebaikan. Selalu berambah Tuhan, sungguh besar kasih. Terima kasih Yesus. Hatiku syukur. Terima kasih, Bapa kau setia. Kami naikkan syukur. Biar selama kami mau terus menyembah Tuhan. Selama nafas ada, bersyukur selalu. Terima kasih Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selalu baru. Setiap hari Kau sediakan buat kami Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu Kau sediakan setiap hari buat kami. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau mengasihi, Kau memiliki. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan
hanya itu permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai seumur hidupku. Hanya ini Tuhan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidup sebagai aku seumur hidupku. Pakailah hidup kami, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah hidup sebagai Allahku seumur hidupku. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, inilah kerinduan kami. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama. Sebab hidup kami pun milik-Mu Tuhan. Semua yang ada pada kami, semua berasal daripada biar semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih oleh anugerah-Mu Kau pilih, Kau pakai kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kembali pagi hari ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami kembali akan belajar dari firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami siap belajar dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Will. Oke, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Kak Yoga hari ini telah membawakan menggantikan Pak Heri. Hari ini kita masuk di dalam renungan kita di Kejadian 31 ya. Saya bacakan untuk pasal yang ke-31. Judul perikop yang pertama yaitu Yakub lari meninggalkan Laban. Ayat pertama, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan pada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Tadi sampai ayat ketiga ini yang menarik ini, di pasal ketiga, yang di ayat ketiga, ketika Yakub itu hatinya gelisah atau tidak enak lah melihat Laban, karena ya lihat kelakuan Laban yang selalu bohong dan nipu Yakub terus. Tetapi di sini Tuhan selalu menyertainya selalu. Kita percaya yakin ketika manusia atau kita yang mengalami penindasan, ketika kita tetap setia dan taat, Tuhan akan menyertainya selalu.
Nah, yang di ayat keempat ini kita tahu si Yakub ini langsung taat. Dia ketika mendengar firman Tuhan itu langsung melakukannya. Ayat keempat, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Dan di ayat kelima ini ketika Tuhan sudah berfirman, yang di ayat ketiga, ia langsung taat, langsung menjalankannya, langsung manggil Rahel dan Lea. Nah, di situ ia ngomong langsung dengan kedua istrinya bahwa ia melihat kelakuan Laban sudah tidak benar lagi kayaknya untuk menindasnya terus. Nah, Tuhan langsung berfirman kepadanya. Dan dari situ si Yakub ini percaya dan taat langsung melakukan apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan. Dan ia percaya ketika ia ditindas apapun itu, dia yakin bahwa Tuhan selalu menyertainya. Nah, di ayat ke-6, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-sekuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab kepadaku, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anak dan istri-istrinya ke atas unta, dikiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya dari padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Nah, di sini yang saya dapat yang menarik itu ketika Laban, manusia merencanakan segala sesuatu yang curang untuk Yakub. Di sini kita bisa lihat Tuhan bisa membalikan segalanya ketika kita taat dan setia. Di sini kan yang menarik kan Laban kan kasih syarat lahir misalnya domba yang berbintik-bintik bercoreng-coreng, dia sengaja biar tidak lahir itu si Yakub tidak dapat bagian itu upahnya kan. Tetapi di sini ya ketika Tuhan yang menyertai, Tuhan bisa membuat mujizat. Jadi lahir yang segini berbintik-bintik bercoreng-coreng, sehingga itu bagian miliknya Yakub karena ia sudah bekerja. Di sini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa ketika kita mengalami penindasan apapun, ketika kita taat
bekerja dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, taat. Jangan takut, manusia bisa merencanakan segala sesuatu yang jahat kepada kita. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, yakin percayalah tuh Tuhan yang menjaga kita. Orang mau berniat jahat, apapun itu, dia merencanakan, tapi kalau Tuhan sudah menyertai, kita bisa lihat seperti Yakub ini, Tuhan bisa membuat, padahal kan dalam logika kita, kalau kita kok bisa keturunan ini lahir kayak domba ini kan bercocok berbintik-bintik kan, ketika Tuhan sudah menyertai, dia berjanji, yakinlah yang penting kita nih taat, percaya sama Tuhan dan lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Di sini kan Yakub selalu apapun yang difirmankan Tuhan tuh dia langsung menjalankan taat, tidak bertanya, Tuhan, tidak mau langsung tidak menunda-nunda apa yang Tuhan lakukan. Seperti suruh dia pergi ke negeri nenek moyangnya, tempat ini, ya ia lakukan. Karena kan dia sudah tahu, sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai hidup Yakub. Nah, di sini dan kita percaya bahwa eh, berkat atau rezeki itu bukan datangnya dari manusia. Mau orang mau gimana melakukannya kepada kita, mau berbuat jahat, mau orang membatasin, misalnya kan ini kan dibatasin sebenarnya upahnya si siapa? Si Yakub ini. Sengaja oleh si Laban ini biar dia dapat tidak dapat upah atau dapat upahnya cuma sedikit. Tetapi ketika Tuhan membela menyertai itu, Tuhan bisa mengubahkan. Nah, kadang kan di dalam hidup ini kan saya pernah dengar bahwa eh, kalau gaji itu kan apa misalnya kalau rezeki itu beda dengan ini. Jadi kalau berkat itu ya datang dari Tuhan. Kalau kita kerja tuh ya itu gaji itu cuma pendapatan. Maksudnya. Cuma kalau berkat tuh ya tidak terduga lah. Apapun itu Tuhan bisa sediakan dari manapun itu. Itu yang ini yang pertama dan di pasal pertama ini ketika Tuhan sudah berfirman untuk menyertai Yakub dari suruh dia pergi dari kampung dari penindasan yang dialami di Laban ketika Yakub tuh taat selangsung pergi. Nah, Laban apa Tuhan akan menyertainya sampai akhir. Nah, yang di perikop kedua ketika Yakub sudah pergi dan ketahuan oleh Laban, nah Laban mau mengejar. Nah ini perikop kedua ini judulnya Laban mengejar Yakub. Di ayat ke-22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Di bawahnya lah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusunnya di Gilead, pegunungan Gilead. Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban. Orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah, ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu kepada ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku.
Tetapi kepada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub, dan ke dalam kemah Leah, dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Leah, ia masuk ke dalam kemah Rahel, dan Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya. Dan duduk di atasnya, Laban menggeledah seluruh kemah itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Dia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat ini. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri baik waktu siang, baik waktu malam. Selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allahku, Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah, di sini kita bisa lihat ketika Laban mau mengejar Yakub, nah itu lagi-lagi kan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Tuhan ya berfirman dengan Laban bahwa jangan kalau ketemu Yakub tuh jangan mengatainya lah, jangan marah lah. Itu ketika Yakub kabur lari dari rumahnya. Nah, dan di sini kita lihat bahwa Laban ini malah bertanya balik dengan Yakub, apa? Kayak seperti orang yang lebih tertindas dibanding Yakub. Dia tanya, kenapa engkau pergi diam-diam dan membawa semua milikku, semua baik itu anak-anaknya maupun ternak-ternaknya. Tapi di sini kan Laban tidak sadar bahwa selama ini apa yang diperbuat dengan Yakub. Dia menipu sampai 10 kali upah itu diubah-ubah, berbohong dengan bekerja sampai 14 tahun, dengan 6 tahun, 20 tahun totalnya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kadang ini kita tidak sadar apa yang kita lakukan kepada orang lain, menyakiti orang lain. Nah, di situ kita malah ketika kita disakitin balik kita bertanya, kita merasa orang yang paling tersakitin. Padahal kalau kita melihat diri kita lebih dalam lagi, kita cross check, kita renungkan, oh ternyata selama ini apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dengan orang itu, ya terutama orang-orang terdekat kita lah, baik itu istri kita, anak-anak kita, ternyata kita menyakitin mereka. Nah, ketika kita menyakiti mereka, kita tidak sadar kan. Nah, ketika mereka balik menyakitin apa yang mereka lakukan kepada kita, merasa kita orang tertindas, orang yang tersakitin. Nah, di sini kan kita harus ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak, baik itu melalui
istri, apa perkataan, anak-anak maupun orang-orang sekitar kita, kita harus koreksi diri kita. Kita harus merenungkan, apa sih maksud ini ya Tuhan? Apa sih yang kira-kira apa sih yang saya lakukan sehingga orang ini bisa berkata demikian? Kita harus banyak merenungkan, jangan sampai kita menuduh orang itu dulu, langsung menembak orang itu dulu. Kamu kenapa menyakiti aku? Kita merasa tertindas. Nah, dan di sini, untungnya di sini eh, Laban ini ya mungkin hatinya diluluhkan oleh Tuhan juga ya. Dia bisa taat juga mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Di sini Laban ya juga taat dengan Tuhan. Karena ia melihat bahwa hidup Yakub ini disertai Tuhan luar biasa. Makanya kita sebagai orang percaya, orang Kristen ini, kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar yang belum percaya kepada Tuhan itu, ketika kita taat, percaya dengan Tuhan, Tuhan yang menyertai kita. Orang-orang lain kadang melihat hidup kita. Ketika orang lain melihat hidup kita, wah, orang ini, orang Kristen hidupnya, walaupun ia ditipu, dikata-katain, difitnah, tetapi ia taat, ia tetap berbuat baik, membalas dengan kebaikan. Nah, di sini kan ketika Tuhan menyentuh hati orang itu, dia melihat kehidupan Yakub. Nah, dia percaya bahwa Tuhan ini ada Tuhan yang sama dengan Yakub yang ngomong dengan. Nah, tidak mungkin dia takut. Jadi kalau Laban bantah dengan Tuhan yang menyertai Yakub, dia takut juga karena dia sudah melihat mujizat apapun yang dilakukan Tuhannya Yakub ini, sehingga Laban ini ya mau tidak mau dia melihat kehidupan Yakub disertai Tuhan. Jadi dia percaya bahwa Tuhannya Yakub ini yang berbicara kepadanya ini, sehingga ia tidak berani untuk mengatai Yakub dengan sepatah kata pun ketika Tuhannya. Tetapi yang di sini, yang di perikop kedua ini kita bisa lihat bahwa Laban ini tidak sepenuhnya juga yakin dan percaya dengan Allahnya Yakub, karena dia masih mencari terafim itu, yang dewa-dewa berhala yang ia sembah. Jadi ya ada kebimbangan di dalam hatinya Laban ini. Dia masih percaya atas kepercayaan yang lamanya bahwa ada dewa-dewa, ada yang menyertainya juga, patung-patung yang berhala. Dia tetap mencari dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi ya di dalam hatinya tetap ada satu yang menyentuhnya ketika Allahnya Yakub berbicara pada hatinya. Makanya kadang kan kita orang-orang yang baru percaya, beliau yang sudah lama percaya, yang belum meninggalkan berhala-berhala kita yang lama, yang masih ikut tradisi yang lama ya, misalnya percaya dengan hal-hal yang mistis, misalnya di pohon ini ada ini penunggu ini. Padahal kita sebagai orang Kristen kan sudah tahu bahwa Tuhan sudah menyertai satu-satunya yang membawa keselamatan kita tuh ya Tuhan Yesus itu. Makanya jangan sampai kita ada keraguan di dalam hati kita, tetap kita percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi tradisi lama ya tetap kita jalani. Misalnya ada pohon-pohon besar apa-apa kita bawa persembahan, bawa eh, misalnya sesajian apa-apa ini. Nah, ini seperti bimbang, ada dua arah nih. Jadi jangan sampai hati kita ya, tersangkut dengan kepercayaan lama yang seperti Laban ini masih mengejar ini dewa-dewanya. Ya, jika kita percaya dengan satu Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, ya kita tetap taat menyertai apapun itu. Mau kejadian kita tidak enak, mau ada ini, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita sampai akhir. Yang penting kita taat, setia sampai akhir. Nah, untuk perikop selanjutnya, di perikop ketiga, di judul perikop perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian
aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub namanya Gelat. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Gelat dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya, kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kira menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, di sini perjanjian antara Yakub dan Laban kan dibuat di dalam tugu, disaksikan. Nah, di sini kan kita bisa lihat di zaman dulu kan untuk membuat sebuah perjanjian kan harus ada eh, ya sama kayak sekarang juga sih. Sebab perjanjian itu kita ini lebih canggih dibuat tertulis, ada notaris. Tetapi di sini kan ketika tidak ada orang ya mereka percaya bahwa saksinya yaitu Tuhan itu sendiri. Ketika mereka membuat perjanjian itu, mereka percaya, saling percaya, Tuhan akan menjadi saksi. Karena kalau salah satu mengingkarinya, ya biarlah Tuhan yang menghakimi mereka. Dan di ayat terakhir ini yang saya dapatkan bahwa ya Laban ini kan suka tidak suka ya dia tuh seorang ayah, di mana anaknya itu menikah dengan Yakub dan ia mempunyai cucu. Dia mempunyai seorang ayah. Jadi ya, mau sejahat apapun dengan mantu, mau sejahat apapun, dia tetap sayang dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ketika ia mau pulang pun, ia tetap memberkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Di sini ya seorang ayah tidak mungkin mau berbuat jahat. Tapi kan kadang ya kita nih salah persepsi aja kepada orang tua kita. Padahal kan di mana-mana namanya orang tua ya dia pasti sayang kepada anak-anaknya. Baik itu anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Cuman caranya aja kadang berbeda kan. Jadi kadang anak-anak pikir orang tua ini kejam atau keras mendidiknya. Dan itu yang bisa saya bagikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Will buat sharing firman Tuhan hari ini. Jadi tentu selain dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Willy dari perikop per perikop, dari kisah per kisah, ada banyak hal yang tadi kita sudah belajar. Tapi secara keseluruhan, ada satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita melalui kisah di dalam kitab Kejadian pasal 31 ini, yaitu komunikasi. Itu kata yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa seperti Edko katakan komunikasi itu adalah dasar dari kehidupan. Makanya kita harus punya komunikasi yang benar,
yang terbuka, jujur apa adanya dengan siapapun, baik itu dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua. Kalau kita mau hidup kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita tidak dipenuhi dengan asumsi dan ketakutan, sehingga terjadi miskomunikasi, sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Ya walaupun bersyukur dalam kisah ini kita tahu Tuhan intervensi, Tuhan mencegah sehingga Laban tidak melakukan hal-hal yang mencelakakan Yakub dan keluarganya. Tapi sekali lagi belajar berkomunikasi dengan jujur, dengan terbuka. Kan kalau di perikop yang pertama, ya memang sampai di pasal ini Yakub tetaplah Yakub, belum berubah menjadi Israel seperti nanti di pasal 37 kalau nggak salah ya. Eh, Ya namanya saja Yakub, penipu. Jadi komunikasinya seringkali didasari dengan tipu-tipu. Kayak di perikop yang pertama kepada istri, bawa-bawa nama Allah. Ya padahal kita tahu di pasal kemarin kan, ya tentu anggaplah itu hikmat atau dia pengetahuan, tapi dengan sengaja dia mengambil ternak Laban yang kuat-kuat khususnya dengan cara ketika domba-domba itu berkelamin, dia taruh pohon-pohon, daun-daun yang berwarna-warni. Itu yang kita baca kemarin. Tapi di pasal ini dia memprovokasi istri-istri dan anak-anaknya sehingga seperti yang Willy bilang tadi, dia playing victim, dia menjadi korban sehingga dia membenarkan diri untuk memprovokasi istri dan anak-anaknya, bahkan membawa nama Allah seakan-akan wah Tuhan yang mengambil semua ternak dari Laban untuk diberikan kepada dia. Padahal kan realitanya tidak seperti itu. Dan kita tahu kisah-kisah ini secara berurutan karena kita baca. Nah, begitu juga dengan komunikasi Yakub dengan Laban mertuanya, hanya dipenuhi dengan asumsi, sehingga akhirnya dia mengambil satu langkah yang nggak sopan, meninggalkan mertua, bawa anak dan cucu-cucu dari Laban pergi diam-diam begitu saja. Jadi satu kebenaran yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita hari ini, yuk milikilah komunikasi yang benar, komunikasi yang jujur, komunikasi yang terbuka. Sekali lagi baik itu suami istri, orang tua anak, mertua mantu, sesama saudara. Belajarlah jujur apa adanya. Walaupun memang seperti banyak orang ngomong, terkadang jujur itu menyakitkan. Iya, tapi jujur itu paling cuma menyakitkan perasaan yang sesaat, karena perasaan itu harus dibawa kendali keputusan kita. Seperti ada prinsip yang berkali-kali saya ajarkan, perasaan harus ngikutin keputusan, bukan keputusan ngikutin perasaan. Kejujuran itu terkadang memang sakit untuk perasaan, tapi percayalah sesaat. Ketika keputusan kita, pikiran kita semua selaras dengan firman, ya perasaan sakit itu ya harus tunduk kepada keputusan yang benar. Tapi kalau komunikasi nggak benar, nah itu akibatnya bisa fatal. Seperti apa yang kita baca hari ini. Bahkan Laban mau memusnahkan. Ya syukur-syukur Tuhan masih intervensi karena memang Tuhan berjanji kepada Yakub waktu pertama kali dia lari, kalau Bapak Ibu masih ingat waktu dia di Luz yang dirubah jadi nama Bethel, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa dia kembali kepada rumah ayahnya di Kanaan. Nah, tetapi sekali lagi hari ini secara khusus Tuhan mau ingatkan setiap kita, milikilah komunikasi yang benar, milikilah komunikasi yang jujur, milikilah komunikasi yang terbuka dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, maka dengan siapapun hidup apa adanya, jangan ditutup-tutupi dengan berbagai macam trik dan intrik supaya hidup kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera, hati kita ini plong, tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini.
Oke, sekali lagi terima kasih Willy. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Selanjutnya, Ko Aheng yang berdoa ya. Ya, Silakan Pak. berdoa nanti Willy yang tutup dalam doa. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Dalam setiap hidup kami ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, melingkupi kami semua ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami ada dalam kuatan sehat ya Tuhan. Kami juga bangga ucap alas Engkau, Engkau selalu ada di dalam tiap musim hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah memuji muliakan nama Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu ya Tuhan boleh menerima bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami dapat memiliki komunikasi yang benar dan terbuka dan jujur ya Tuhan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saudara kami Willy yang sudah menyatakan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, Engkau juga tambah-tambahkan roh hikmat, marifat, dan semakin diurapi Tuhan dalam setiap pelayanan ya Tuhan Yesus. Juga berkati istrinya dan keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati semua supaya mereka mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Willy dalam tangan kuasa-Mu, apapun yang kerjakan tangannya, Engkau berkati, berhasil dalam beruntungnya Tuhan. Bahkan kekuatan kesehatan yang Engkau berikan pada seluruh keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di dalam grup Ramdionnya Tuhan, Engkau berkati semua, baik itu jasmani maupun rohani kami ya Tuhan. Boleh menjadi berkat dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu telah Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami khusus doakan teman-teman yang ada di dalam program ini yang kurang sehat atau sakit. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disempurnakan kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga doakan buat kesehatan Pak Ongko ya Tuhan. Tuhan tetap pulihkan dan sembuhkan setiap sakit penyakit ya Tuhan, supaya Pak Ongko tetap kuat di masa tuanya ya Tuhan. Segala vitamin atau obat yang dikonsumsi oleh Pak Ongko boleh memberi kekuatan kesehatan ya Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan. Di masa tuanya Pak Ongko menjadi berkat, bahkan keluarga merawatnya atau menjaganya, Engkau beri kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan kesabaran ya Tuhan dalam merawat kesehatan Pak Ongko. Dan Tuhan senantiasa memberkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga sepakat doakan ya Tuhan hari ulang tahun Pelita pada tanggal 12 maupun tanggal 19 ya Tuhan. Engkau beri cuaca yang terbaik ya Tuhan, supaya seluruh jiwa-jiwa baru bisa datang mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Jamaah ya Tuhan, setiap para pemimpin juga ya Tuhan mengadakan hari ulang tahun Pelita ini ya Tuhan. Engkau berkati, juga Engkau cukupkan segala apapun yang diperlukan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau lah Allah kami. Luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara demi mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Sehingga Pelita dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian kami doakan para pemimpin maupun penatua ya Tuhan. Semuanya kami serahkan kuasa-Mu ya Tuhan, pemimpin dari setiap ibadah. Engkau juga beri roh yang menyala kepada mereka, supaya mereka semakin yakin, taat, dan setia yang melayani Engkau ya Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya pada Engkau. Sehingga ya Tuhan, setiap ibadah boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru datang, mengenal Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Sehingga kota Jambi dipermuliakan maupun di setiap pos-pos PI ya Tuhan. Jiwa-jiwa datang menyembah muliakan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga pada pagi hari ini ya Tuhan khusus doa untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Supaya Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan, mulai dari pemerintah ya Tuhan,
Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, demikian kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan hati dan hal yang benar untuk mensejahterakan ya Tuhan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Setiap keputusan, setiap rencana ke depannya ya Tuhan Yesus, untuk memajukan Indonesia lebih baik ke depannya. Pulihkan ekonominya Tuhan, supaya Indonesia juga ya Tuhan diberkati oleh Engkau, menjadi kota kesayanganmu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, juga kami juga dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya setiap lutut betul-betul lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus patut disembah, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua, pada pagi hari kita mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ucap syukur dan terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan berkomunikasi dengan baik Tuhan, penuh jujur dengan orang tua, anak-anak maupun orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami juga mau selalu taat, setia Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sampai dengan akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Marilah Bapak Ibu kita terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita, melindungi kita, mulai dari hari ini sampai Ia datang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu ya. Tetap Pak setia. Heri sudah So, kembali di Jambi ya? masih di Jogja saya, Bu. Waduh, perjalanan masih jauh itu. Ya, Eh, besok baru pulang ke Jambi. oh, besok. Eh, besok Jadi giliran saya. anak-anak lanjut ke Bali mereka. Besok giliran saya, tolong doain ini apa alat ini. Kadang saya takut. Sekarang suara saya bagaimana? Oke, ini jelas, suaranya jelas. Oh, puji Tuhan. Mudah-mudahan sampai besok gak bermasalah. Iya. Ibu Mirianti hari Sabtu nanti ya tugasnya. Besok ya? Hari Sabtu nggak, Bu? Sekarang hari apa? Ini hari Kamis. Oh, iya, 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 iya. Iya, ya. Belum ya, oke. Oke. Masih Jumat. Nah, itulah usia ini tambah ini kadang-kadang lupa hari. Iya, iya. Nggak apa-apa itu normal. Kadang saya aja yang 53 kadang bisa salah mikir. Iya, Oke, iya. Pak. Makasih, Oke, Pak. oke. Ya, Pak Terima Heng juga. Selamat pagi. kasih. Sampai ketemu. Saya meeting ya, Kak Aheng ya.